Kabut di Gunung Salak sore itu turun tanpa aba-aba, seolah sengaja menunggu kami melangkah lebih jauh sebelum menutup semuanya. Awalnya hanya tipis, seperti asap dingin yang menggantung rendah di antara batang-batang pohon pinus, tapi semakin kami naik, kabut itu menebal, merayap pelan hingga menelan jarak pandang. 2 langkah ke depan saja sudah buram. Bayangan Dani dan Raka di depanku terlihat seperti siluet yang bisa hilang kapan saja. Udara lembab menempel di kulit, dinginnya meresap sampai ke tulang, membuat napas terasa berat dan pendek-pendek. Kami bertiga sudah beberapa kali naik gunung bersama, dan Gunung Salak bukan nama yang asing. Tapi jalur yang kami pilih kali ini memang berbeda. Jalur lama, jalur yang jarang dipakai orang karena katanya lebih cepat, meski juga katanya lebih aneh. Kata aneh, itu awalnya kami anggap cuma bumbu cerita. Dani yang paling bersemangat mengusulkan jalur ini, dengan alasan waktu kami mepet dan ia tidak mau turun kemalaman. Raka mengangguk setengah ragu, sementara aku, entah kenapa, sejak awal ada perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Tenang aja, masih sore, kata Dani sambil berjalan paling depan. Ia berusaha terdengar santai, tapi aku bisa menangkap getaran kecil di suaranya. Mungkin cuma sugestiku saja, pikirku. Matahari memang belum sepenuhnya tenggelam, tapi di balik kabut tebal ini, waktu terasa berjalan aneh. Terang dan gelap seperti bercampur, tidak jelas mana sore dan mana malam. Sebelum masuk jalur lama itu, kami sempat berhenti di pos terakhir. Pos kecil dari kayu tua yang catnya sudah mengelupas, berdiri miring seperti hampir menyerah pada usia. Di sana duduk seorang bapak tua, penjaga jalur yang entah sudah berapa lama menjaga tempat itu. Rambutnya putih semua, kulitnya keriput, tapi matanya tajam, terlalu tajam untuk ukuran orang seusianya. Saat kami melapor dan meminta izin lewat jalur lama, ia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kami satu persatu, lama sekali, seolah mencoba membaca sesuatu di wajah kami. Tatapan itu membuat bulu kuduku berdiri. Ada rasa tidak nyaman yang sulit kutepis, seperti sedang diadili tanpa tahu kesalahan apa yang telah diperbuat. Dani sempat berdeham, Raka menggeser tasnya gelisah. Baru setelah itu bapak tua itu bicara. Suaranya pelan tapi jelas, seperti setiap kata dipilih dengan hati-hati. Saya ingetin sekali aja, katanya sambil mencondongkan tubuh ke depan. Kalau dengar suara manggil dari belakang, jangan pernah menoleh. Kami saling pandang, lalu tertawa kecil hampir bersamaan. Dani bahkan sempat bercanda, bilang itu mirip cerita-cerita horor murahan yang sering ada di internet. Bapak tua itu tidak ikut tertawa. Wajahnya tetap datar, matanya masih menatap tajam, seolah berharap kami benar-benar mengerti. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengangguk kecil, tanda kami boleh lewat. Saat kami melangkah menjauh, aku sempat menoleh ke belakang dan melihat ia masih memperhatikan kami sampai kabut perlahan menelannya. Langkah pertama di jalur lama itu langsung terasa berbeda. Tanahnya lebih lembek, lebih gelap, dan pohon-pohon di sekeliling tumbuh rapat, membuat jalur terasa sempit dan menekan. Kabut semakin tebal, menggantung rendah di antara dahan, seperti tirai putih yang bergerak perlahan mengikuti angin. Bau tanah basah dan daun membusuk tercium kuat, menusuk hidung. Suasana berubah drastis, seolah kami baru saja melangkah ke dunia lain. Yang paling mengganggu adalah kesunyian. Bukan sunyi biasa seperti di gunung pada umumnya. Ini terlalu sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada burung, tidak ada desir angin yang biasa menggerakkan dedaunan. Bahkan suara langkah kami sendiri terdengar teredam, seperti diserap oleh tanah. Setiap kali kakiku menginjak tanah, aku merasa seperti melangkah di atas sesuatu yang hidup, sesuatu yang mengawasi. Raka yang biasanya banyak bicara mulai diam. Dani pun tidak lagi bercanda. Kami berjalan beriringan, jarak di antara kami semakin rapat tanpa disadari. Aku bisa mendengar napas mereka, sedikit cepat, sedikit berat. Sesekali aku melirik jam tangan, tapi jarumnya seolah bergerak lambat, membuat waktu terasa memanjang dengan cara yang tidak wajar. Entah sejak kapan perasaan itu muncul, perasaan bahwa kami tidak benar-benar bertiga. Ada sensasi aneh di punggungku, seperti ada tatapan yang menempel, mengikuti setiap langkah. Beberapa kali aku hampir menoleh, refleks manusiawi saat merasa diawasi, tapi kata-kata bapak tua itu terngiang jelas di kepalaku. Jangan pernah menoleh. Aku menelan ludah,
mencoba mengabaikan rasa merinding yang menjalar dari tengkuk hingga ke seluruh tubuh. Langkah kami semakin pelan. Jalur berkelok-kelok, naik turun tanpa pola jelas. Kabut kadang terbuka sedikit, memperlihatkan batang pohon besar yang berdiri seperti tiang-tiang raksasa, lalu menutup lagi dengan cepat. Dalam salah satu celah kabut itu, aku merasa melihat bayangan bergerak di belakang kami. Cepat sekali, seperti hanya kilasan, tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup kencang. Aku tidak berani memastikan. Dengar enggak? Suara Raka tiba-tiba memecah kesunyian, membuatku hampir tersentak. Dengar apa? Dani menjawab pelan, terlalu pelan untuk orang yang biasanya keras. Raka tidak langsung menjawab. Ia berhenti berjalan, membuat kami ikut berhenti. Kabut di sekitar kami berputar pelan, seolah bereaksi pada diam kami. Aku menahan napas, telingaku berusaha menangkap apapun selain detak jantungku sendiri. Awalnya tidak ada apa-apa. Lalu, sangat samar, terdengar seperti langkah. Bukan langkah kaki di tanah seperti kami, tapi sesuatu yang lebih ringan, lebih halus, mengikuti irama kami. Kayak, ada yang jalan juga, kata Raka akhirnya, suaranya bergetar. Dani mencoba tertawa, tapi suaranya terdengar dipaksakan. Paling juga gema langkah kita sendiri. Ia melangkah lagi, dan kami mengikutinya. Tapi perasaan itu tidak hilang. Justru semakin kuat. Langkah-langkah samar itu tetap ada, kadang terdengar lebih dekat, kadang menjauh, tapi selalu di belakang. Aku bisa merasakan punggungku dingin, bukan karena udara, tapi karena rasa takut yang perlahan merayap naik. Tiba-tiba, dari balik kabut, terdengar suara. Pelan, nyaris seperti bisikan, tapi jelas menyebut nama. Namaku. Aku membeku di tempat. Suara itu datang dari belakang. Tepat seperti yang diceritakan bapak tua itu. Nada suaranya datar, tidak terburu-buru, seolah memanggil dengan sabar. Dani dan Raka juga berhenti. Aku bisa melihat dari sudut mataku, bahu Dani menegang, Raka mengepalkan tangan. Suara itu terdengar lagi, sedikit lebih jelas, sedikit lebih dekat. Memanggil namaku dengan intonasi yang salah, seperti orang yang menirukan suara manusia tapi tidak sepenuhnya mengerti caranya. Setiap naluri di tubuhku berteriak untuk menoleh, untuk memastikan siapa yang memanggil. Tapi bersamaan dengan itu, ada ketakutan yang jauh lebih besar, ketakutan yang menahanku tetap menghadap ke depan. Aku menarik napas panjang, memaksa kakiku bergerak. Selangkah, lalu selangkah lagi. Dani dan Raka ikut berjalan, tanpa berkata apa-apa. Kami bertiga tahu, tanpa perlu bicara, bahwa sesuatu yang tidak seharusnya ada sedang mengikuti kami. Dan jalur ini, jalur yang terlalu sepi, baru saja mulai menunjukkan wajah aslinya. Kabut semakin menekan, bukan hanya menutup pandangan, tapi juga seperti menekan pikiran. Setiap tarikan napas terasa lebih berat dibanding beberapa menit sebelumnya. Udara dingin bercampur lembab membuat tenggorokan kering, sementara pakaian kami mulai basah oleh embun yang menempel tanpa ampun. Aku tidak tahu sudah berapa lama kami berjalan sejak suara pertama itu terdengar, karena waktu seolah kehilangan maknanya di jalur ini. Raka mengangkat tangannya, memperhatikan jam di pergelangan dengan wajah bingung. Aneh, gumamnya pelan. Jam gue mati. Aku menoleh sekilas, cukup untuk melihat layar jam digitalnya benar-benar gelap. Padahal sebelum berangkat, ia sempat memastikan baterainya penuh. Dani refleks mengeluarkan kompas dari saku tas depannya. Jarum kompas itu berputar-putar tak karuan, tidak menunjuk ke arah manapun dengan pasti, seperti orang linglung yang kehilangan orientasi. Ini nggak benar, kata Dani lirih. Nada santainya sudah benar-benar hilang. Ia menggeleng kecil, mencoba memukul ringan kompas itu, tapi jarumnya tetap berputar. Aku merasakan denyut halus di pelipis, tanda panik mulai merayap meski aku berusaha keras untuk tetap tenang. Gunung memang sering mempermainkan alat-alat manusia, tapi kombinasi jam mati, kompas rusak, dan kabut setebal ini terasa terlalu kebetulan. Kami terus berjalan, karena berhenti terlalu lama di tengah jalur asing justru terasa lebih menakutkan. Langkah kami kini jauh lebih hati-hati. Setiap ranting patah di bawah sepatu terdengar seperti suara yang terlalu keras di tengah keheningan. Kabut semakin rapat,
Sampai-sampai punggung Dani di depanku hanya terlihat sebagai bayangan samar yang bisa lenyap kapan saja jika aku melambat sedikit saja. Lalu suara itu datang lagi. "Rak, tungguin aku." Suara itu pelan, nyaris manja, seperti orang kelelahan yang tertinggal di belakang. Yang membuat seluruh tubuhku langsung kaku bukan hanya karena suara itu muncul dari arah belakang, tapi karena aku mengenal suara itu dengan sangat baik. Itu suaraku sendiri. Intonasinya sama, cara mengucapkannya sama, bahkan ada jeda napas kecil yang biasanya selalu kulakukan tanpa sadar. Raka langsung berhenti melangkah. Bahunya naik turun cepat, napasnya memburu. Ia setengah menoleh ke arahku, tapi tidak sampai sepenuhnya memutar badan. "Barusan lo manggil gue?" tanyanya. Suaranya bergetar, berusaha terdengar normal tapi gagal total. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa sempit. "Enggak," jawabku cepat. "Mungkin terlalu cepat." Gue nggak ngomong apa-apa. Kami saling diam. Kabut di sekitar kami bergerak pelan, seperti makhluk hidup yang mengamati reaksi kami. Dalam diam itu, aku menyadari satu hal yang membuat dadaku semakin sesak. Suara itu tidak datang dari kejauhan. Jaraknya terasa sangat dekat, seolah hanya beberapa langkah di belakang kami. "Capek. Pelan-pelan dong." Kali ini suaranya terdengar lebih jelas. Lebih akrab. Ada nada mengeluh yang sering aku pakai kalau sedang benar-benar lelah mendaki. Aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri satu persatu. Dani terlihat refleks menggerakkan bahunya, hampir memutar kepala ke belakang. Mungkin karena naluri ingin memastikan siapa yang berbicara. Aku langsung meraih tali tasnya dan menariknya kuat-kuat. "Jangan!" bisikku tajam, hampir berteriak. "Ingat kata bapak tadi." Dani tersentak, lalu membeku. Aku bisa merasakan tubuhnya tegang dari cara tasnya tertarik di tanganku. Raka menutup mulutnya dengan tangan, matanya membesar. Tidak ada satupun dari kami yang berani menoleh. Kami hanya berdiri kaku, menghadap ke depan, sementara suara itu menggantung di udara, seperti sengaja menunggu respons. Beberapa detik berlalu, atau mungkin lebih lama, aku tidak yakin. Lalu suara itu menghilang begitu saja. Keheningan kembali menyelimuti jalur, tapi kali ini terasa jauh lebih berat. Seperti sebelum badai datang. Aku berharap itu hanya satu suara. Satu hal aneh yang bisa kami abaikan. Tapi harapan itu hancur ketika aku mulai mendengar langkah. Awalnya samar, hampir tidak terdengar. Seperti bunyi dedaunan yang terinjak pelan. Tapi semakin lama, semakin jelas. Langkah-langkah itu tidak sinkron dengan langkah kami. Ada jeda yang berbeda, irama yang tidak sama. Aku bisa merasakannya tanpa perlu menoleh. Sesuatu, atau seseorang, berjalan mengikuti kami. Lalu aku menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Itu bukan satu pasang langkah. Ada banyak. Suara kaki-kaki itu datang dari berbagai arah di belakang kami. Ada yang terdengar dekat, ada yang sedikit lebih jauh, tapi semuanya bergerak seirama, mengikuti kemana kami melangkah. Seperti barisan tak terlihat yang sengaja menjaga jarak, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Raka mulai gemetar. Aku bisa melihat tangannya yang menggenggam tali tas bergetar hebat. Dani bernapas pendek-pendek, dadanya naik turun cepat. Kami bertiga tidak bicara, karena rasanya setiap kata hanya akan mengundang perhatian lebih besar dari sesuatu yang mengikuti kami. Aku berusaha fokus ke depan, menghitung langkah dalam hati, mencoba menenangkan diri. Tapi pikiranku terus dipenuhi kemungkinan-kemungkinan buruk. Aku teringat cerita-cerita pendaki yang hilang di Gunung Salak, cerita tentang suara-suara yang meniru, tentang orang-orang yang menoleh sekali lalu tidak pernah kembali. Semua itu dulu terdengar seperti dongeng pengantar tidur yang dibuat-buat. Sekarang, cerita-cerita itu terasa terlalu nyata. "Rak," suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, lebih dekat, seolah berbisik tepat di telingaku. "Kenapa sih nggak berhenti aja?" Kakiku hampir menyerah. Ada dorongan kuat untuk berhenti, untuk menoleh, untuk mengakhiri ketegangan ini dengan melihat apapun yang ada di belakang kami. Tapi bersamaan dengan dorongan itu, ada rasa takut purba yang menahanku. Rasa takut yang mengatakan bahwa sekali aku menoleh, tidak akan ada jalan kembali. Langkah-langkah di belakang kami semakin jelas. Aku bisa mendengar perbedaan di antara mereka. Ada langkah ringan, hampir seperti anak kecil.
Ada langkah berat, seolah kaki besar menghantam tanah dengan santai. Ada juga yang terdengar menyeret, seperti kaki yang diseret tanpa diangkat sepenuhnya. Semuanya bergerak bersama, mengikuti kami dengan kesabaran yang mengerikan. Kabut di sekitar kami tiba-tiba terasa bergerak. Bukan karena angin, tapi seperti ada banyak tubuh yang menggeser udara. Aku mencium bau aneh, campuran tanah basah, daun busuk, dan sesuatu yang amis. Bau yang membuat perutku mual. Kami mempercepat langkah tanpa saling memberi aba-aba. Langkah kami hampir berubah menjadi lari kecil. Tapi kami menahan diri agar tidak terpeleset di jalur licin ini. Anehnya, setiap kali kami mempercepat langkah-langkah di belakang juga ikut mempercepat. Mereka tidak pernah tertinggal. Suara-suara itu mulai bercampur. Bukan lagi hanya suaraku. Ada suara lain, samar tapi jelas manusia. Ada yang tertawa pelan, ada yang mendesah, ada yang berbisik menggunakan bahasa yang tidak ku mengerti. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka terdengar terlalu dekat, terlalu akrab, seolah sudah lama mengenal kami. Aku tidak tahu sampai kapan kami bisa bertahan tanpa menoleh. Leherku terasa kaku karena menahan posisi kepala lurus ke depan. Mataku mulai perih, tapi aku tidak berani berkedip terlalu lama. Di dalam hatiku, aku tahu satu hal dengan pasti. Kami tidak lagi sendirian di jalur ini. Dan apapun yang berjalan mengikuti kami, ia tidak berniat menyingkir. Ia hanya menunggu, sabar, sampai salah satu dari kami melakukan kesalahan kecil yang fatal. Langkah kami terhenti bukan karena kesepakatan, tapi karena Raka tiba-tiba berhenti total. Begitu mendadak sampai aku hampir menabrak punggungnya. Dani juga refleks berhenti, dan dalam sekejap kami bertiga berdiri kaku di jalur sempit yang diselimuti kabut. Tidak ada angin, tidak ada suara selain napas kami sendiri yang terdengar berat dan tidak teratur. Kabut di sekitar kami tidak lagi diam menggantung, tapi bergerak perlahan, berputar tipis seperti asap yang mengelilingi mangsanya dengan sabar. Gue ngerasa ada yang pegang pundak gue, kata Raka pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Suaranya pecah di tengah kalimat, seolah setiap kata dipaksa keluar dari tenggorokan yang menegang. Darahku terasa turun ke kaki. Aku berdiri tepat di belakang Raka, jarak kami tidak lebih dari 1 lengan. Aku tahu dengan pasti, aku tidak menyentuh pundaknya. Dani juga berada di depan kami. Tidak ada siapapun yang seharusnya bisa menyentuh Raka dari belakang. Tapi dari cara bahunya sedikit rangkat dan tubuhnya menegang, aku tahu dia tidak mengada-ada. Sensasi itu nyata baginya. Jangan gerak, bisik Dani, suaranya serak. Jangan nengok. Jangan ngomong. Kami berdiri seperti patung. Kakiku mulai pegal. Tapi aku tidak berani menggeser berat badan sedikit pun. Di telingaku, langkah-langkah yang sejak tadi mengikuti kami kini berhenti juga. Keheningan yang muncul setelahnya jauh lebih menakutkan. Seolah seluruh hutan menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Kabut semakin rapat di sekitar Raka. Aku bisa melihat siluet tubuhnya mulai kabur di tepi pandanganku, seperti dilahap perlahan. Bau amis yang sebelumnya samar kini semakin kuat, membuat dadaku mual. Aku merasakan tenggorokanku panas. Jantungku berdegup begitu kencang sampai rasanya akan pecah. Berat, Raka tiba-tiba berkata lagi. Kayak, ada tangan nahan gue. Nada suaranya berubah. Tidak lagi sekadar takut, tapi panik. Aku ingin menjawab, ingin mengatakan apapun untuk menenangkannya, tapi lidahku terasa keluh. Setiap cerita yang pernah kudengar tentang orang-orang yang hilang di gunung ini berputar di kepalaku. Tentang mereka yang disentuh, diajak bicara, lalu hilang begitu saja. Tentang satu aturan sederhana yang selalu dilanggar pada akhirnya. Jangan menoleh. Tutup mata lo, kataku akhirnya, dengan suara yang hampir tidak keluar. Raka, tolong, tutup mata. Aku tidak tahu apakah dia mendengarku atau tidak. Kabut semakin bergerak. Kini bukan hanya berputar, tapi seolah merayap naik, menyelimuti tubuhnya dari kaki. Garis sepatu Raka mulai menghilang, lalu betisnya, lalu lututnya. Dani terlihat ingin maju, tapi aku menahan lengannya kuat-kuat. Jika kami mendekat, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Naluriku berteriak bahwa jarak inilah satu-satunya hal yang masih melindungi kami. Tiba-tiba Raka berteriak. Siapa sih lo?
Teriakan itu memecah keheningan seperti kaca pecah. Suaranya penuh amarah dan ketakutan yang bercampur. Suara orang yang sudah berada di batas kesabaran. Dalam sepersekian detik setelah teriakan itu, Raka menoleh. Aku melihatnya. Meski kabut tebal, aku melihat gerakan kepalanya berputar ke belakang. Aku melihat matanya membesar, mulutnya terbuka, seolah hendak berteriak lagi. Tapi teriakan itu tidak pernah keluar. Kabut langsung menutup tubuh Raka sepenuhnya. Bukan seperti kabut yang bergerak alami, tapi seperti sesuatu yang meloncat dan membungkusnya. Suaranya terputus mendadak, seolah ditarik paksa ke dalam hutan. Tidak ada jeritan panjang, tidak ada suara tubuh jatuh. Hanya satu tarikan cepat, lalu sunyi. Raka! Dani berteriak putus asa. Ia hampir berlari ke depan, tapi aku menariknya dengan seluruh tenaga yang kupunya. Jika aku melepasnya, aku yakin aku akan kehilangan Dani juga. Dani memberontak, napasnya tersengal, matanya liar menatap kabut di depan kami. Sebagai jawaban atas teriakan Dani, terdengar suara aneh dari dalam hutan. Bukan suara Raka. Bukan juga suara langkah. Itu terdengar seperti tawa, tapi bukan tawa manusia yang utuh. Seperti tawa yang ditahan, tertahan di tenggorokan, berlapis-lapis, datang dari berbagai arah sekaligus. Suara itu menggema di antara pepohonan, memantul, membuat kami tidak bisa memastikan dari mana asalnya. Aku menutup telingaku dengan tangan, tapi itu tidak membantu. Tawa itu tidak hanya terdengar, tapi terasa, seperti getaran di udara yang masuk langsung ke dalam kepala. Dani jatuh berlutut, napasnya terengah, wajahnya pucat pasi. Kabut perlahan menipis. Tidak banyak. Hanya cukup untuk memperlihatkan jalur di depan kami. Tempat Raka berdiri barusan kini kosong. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada ranting patah, tidak ada darah. Seolah ia tidak pernah ada di sana. Aku menatap tanah, dan saat itulah aku melihatnya. Jejak kaki. Jejak sepatu Raka jelas terlihat di tanah lembab. Tapi arah jejak itu salah. Bukan mengarah ke depan seperti langkah kami sebelumnya. Bukan juga menyamping. Jejak-jejak itu berjalan mundur, masuk ke dalam hutan, menjauh dari jalur. Seolah Raka melangkah mundur dengan tenang, mengikuti sesuatu yang memanggilnya. Tanganku gemetar hebat. Kakiku terasa lemas sampai aku harus bersandar pada pohon di samping jalur. Dani menatap jejak itu lama sekali. Matanya kosong, seperti pikirannya belum sepenuhnya menerima apa yang baru saja terjadi. Dia hilang. Dani berbisik. Kata-katanya terdengar bodoh, tapi itu satu-satunya hal yang bisa ia ucapkan. Aku ingin menyangkal. Ingin mengatakan Raka pasti terpleset, atau lari ketakutan, atau apapun selain kenyataan ini. Tapi jejak kaki itu tidak bisa dibohongi. Dan yang lebih mengerikan, di antara jejak-jejak Raka, ada jejak lain. Jejak kaki yang tidak memakai sepatu. Banyak. Mengelilingi jejak Raka, lalu ikut berjalan mundur ke dalam hutan. Aku menarik Dani berdiri. Kita harus pergi, kataku dengan suara parau. Sekarang. Dani mengangguk lemah. Matanya merah, tapi tidak ada air mata. Kami berbalik arah perlahan. Hati-hati agar tidak terpeleset, tidak tersandung, tidak membuat kesalahan apapun. Kami tidak berani memanggil nama Raka lagi. Nama itu terasa berbahaya sekarang, seperti undangan. Saat kami mulai berjalan, aku kembali merasakan tatapan itu di punggungku. Langkah-langkah samar terdengar lagi, lebih pelan, lebih dekat. Seolah sesuatu di hutan itu puas dengan apa yang sudah diambil, tapi belum sepenuhnya selesai dengan kami. Aku akhirnya benar-benar mengerti maksud peringatan Bapak Tua di pos terakhir. Bukan sekadar larangan kosong. Yang menoleh tidak pernah kembali. Dan sekarang, Gunung Salak sudah mengambil satu dari kami, meninggalkan dua orang yang harus hidup dengan kenyataan bahwa kami mendengar, melihat, dan selamat, hanya karena kami tidak menoleh. Kami berjalan menjauh dari tempat Raka menghilang dengan langkah yang tidak lagi beraturan. Kakiku terasa berat, bukan hanya karena jalur yang menanjak dan licin, tapi karena beban di dada yang semakin menekan setiap kali aku mengingat wajah Raka sebelum kabut menelannya. Dani berjalan di depanku, bahunya turun, punggungnya sedikit membungkuk seperti orang yang tiba-tiba menua puluhan tahun dalam hitungan menit. Tangannya gemetar, jari-jarinya pucat dan kaku,
seolah darah enggan mengalir ke sana. Aku bisa melihat perubahan itu dengan jelas. Dani yang biasanya paling berisik, paling berani, kini seperti cangkang kosong yang digerakkan oleh ketakutan. Ia beberapa kali berhenti tanpa alasan jelas, menoleh sedikit ke kiri dan ke kanan tapi selalu kembali menghadap ke depan sebelum benar-benar memutar kepala. Napasnya terdengar pendek-pendek, hampir seperti orang yang sedang menahan tangis. "Ini bukan hutan biasa," katanya tiba-tiba, suaranya bergetar dan nyaris pecah. Ia tidak menoleh ke arahku, seolah takut matanya bertemu denganku. "Ini tempat mereka." Kata-kata itu membuat perutku terasa melilit. Aku tidak bertanya siapa mereka yang dimaksud Dani, karena jauh di dalam diriku, aku sudah tahu jawabannya. Sesuatu yang tidak kelihatan, tidak sepenuhnya manusia, tapi cukup dekat dengan manusia untuk meniru suara, meniru kebiasaan, bahkan meniru rasa lelah dan rasa takut. Tempat ini bukan sekadar jalur sepi. Ini seperti wilayah mereka, dan kami masuk tanpa izin, tanpa perlindungan. Kabut masih setia mengelilingi kami, tapi kini terasa berbeda. Lebih rapat, lebih rendah, seolah sengaja ingin sejajar dengan wajah kami. Aku merasa udara di sekitarku berubah, menjadi lebih padat, lebih berat, seperti air yang siap menenggelamkan. Setiap kali aku melangkah, ada sensasi aneh di telapak kaki, seperti menginjak sesuatu yang sedikit lunak, sedikit hangat, lalu kembali dingin. Suara-suara mulai bermunculan, pelan-pelan, seperti tetesan air sebelum hujan deras. Awalnya samar, nyaris tidak bisa dibedakan dari suara angin. Lalu semakin jelas. Ada suara tawa kecil, cekikikan yang terdengar seperti anak kecil bermain di kejauhan. Ada suara tangis, terisak pelan seperti orang yang mencoba menahan kesedihan agar tidak terdengar. Ada juga bisikan-bisikan yang muncul tiba-tiba, tepat di telinga, begitu dekat sampai aku bisa merasakan napas dingin menyentuh kulitku. "Lihat aku." Suara itu muncul dari sisi kanan, sangat dekat. Aku refleks menahan napas, jantungku melonjak sampai ke tenggorokan. Aku menutup mata, bukan karena berani, tapi karena takut melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa kulupakan. "Kenapa kamu nggak nengok?" Bisikan lain datang dari belakang, nadanya lembut, hampir seperti membujuk. Aku bisa mengenali suara itu, meski aku tidak mau mengakuinya. Suara itu mirip Raka. Bukan persis, tapi cukup dekat untuk membuat dadaku sesak. Cuma sebentar aja. Aku menggertakkan gigi, memaksa kakiku terus bergerak. Aku menutup mata lebih erat, seolah dengan begitu dunia di sekitarku bisa lenyap. Setiap langkah terasa seperti perjuangan. Aku tidak tahu arah mana yang benar, tapi aku tahu satu hal, berhenti berarti menyerah. Di depanku, Dani mulai melambat. Awalnya hanya sedikit, hampir tidak terlihat. Lalu semakin jelas. Jarak di antara kami bertambah beberapa langkah. Aku memanggil namanya, suaraku terdengar aneh di telingaku sendiri, seperti berasal dari orang lain. "Dani, jangan berhenti," kataku cepat. "Jangan dengerin mereka." Dani tidak langsung menjawab. Bahunya naik turun, napasnya semakin tidak teratur. Ia mengangkat tangannya, menekan pelipis, seperti kepalanya sedang dipenuhi suara-suara yang saling bertabrakan. "Gue cuma mau lihat dikit," katanya lirih. Nada suaranya bukan seperti orang penasaran, tapi seperti orang yang sudah terlalu lelah untuk terus melawan. "Cuma dikit aja. Biar semuanya berhenti." Kata-kata itu membuat darahku terasa membeku. Aku mempercepat langkah, mencoba meraih tangannya. "Jangan," teriakku. "Dani, tolong, jangan nengok." Suara-suara di sekitar kami seakan merespons teriakanku. Tawa-tawa kecil terdengar lebih keras. Tangisan berubah menjadi rengekan yang menusuk. Bisikan-bisikan semakin ramai, saling tumpang tindih, seperti banyak mulut berbicara bersamaan. "Dia capek. Kasih lihat aja. Sebentar doang." Dani berhenti total. Tanganku hampir menyentuh punggungnya ketika ia mulai memutar kepala. Gerakannya lambat, terlalu lambat, seperti adegan yang diperlambat dengan sengaja. Aku melihat lehernya menegang, otot-ototnya kaku. Aku ingin menutup mataku, tapi aku tidak bisa. Tubuhku seperti dipaksa menyaksikan. Dani menoleh. Dalam 1 detik itu,
Dunia terasa berhenti. Aku melihat wajahnya berubah. Kulitnya yang semula kecoklatan langsung pucat, seperti darahnya ditarik keluar. Matanya terbuka lebar, putihnya terlihat jelas, menatap sesuatu di belakangnya yang tidak bisa kulihat. Mulutnya terbuka, rahangnya bergetar, seolah ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Tidak ada jeritan, tidak ada kata. Hanya ekspresi teror murni yang membeku di wajahnya. Lalu tubuhnya jatuh. Bukan jatuh tersungkur seperti orang pingsan, tapi jatuh kosong. Seperti boneka yang talinya dipotong. Tidak ada perlawanan, tidak ada refleks menahan dengan tangan. Tubuh Dani menghantam tanah dengan suara tumpul yang membuatku tersentak. Kabut di sekelilingnya berputar cepat sesaat, lalu kembali tenang. Aku berdiri terpaku. Kakiku tidak mau bergerak. Kepalaku berdengung, pandanganku kabur. Aku menatap tubuh Dani yang tergeletak di tanah. Dadanya tidak naik turun. Matanya masih terbuka, tapi tatapannya kosong, tidak fokus, seperti melihat ke sesuatu yang jauh di balik dunia ini. Aku merangkak mendekat, tanganku gemetar hebat. Dan, suaraku patah sebelum namanya selesai terucap. Aku menyentuh lengannya. Dingin. Terlalu dingin untuk orang yang baru saja jatuh. Seolah kehangatan hidupnya sudah diambil. Aku menekan dadanya, berharap ada reaksi, napas, apapun. Tidak ada. Rasanya seperti menyentuh cangkang, tubuh yang ditinggalkan oleh sesuatu yang sangat penting. Di sekelilingku, suara-suara itu perlahan mereda. Tawa berubah menjadi desahan puas. Tangisan menghilang, digantikan keheningan yang menusuk. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan itu kembali menempel di punggungku, tapi kali ini rasanya berbeda. Lebih tenang. Lebih puas. Aku akhirnya mengerti. Mereka tidak suka diperhatikan. Menoleh bukan hanya soal melihat mereka, tapi mengakui keberadaan mereka. Dan sekali kau melakukannya, mereka akan mengambil apa yang mereka inginkan, lalu meninggalkan sisanya sebagai kulit kosong. Dengan sisa tenaga yang ada, aku bangkit. Aku tidak berani menatap wajah Dani terlalu lama. Aku menutup matanya dengan tangan gemetar. Meski aku tidak tahu apakah itu ada gunanya. Lalu aku berjalan lagi, sendirian sekarang. Setiap langkah terasa seperti melangkah menjauh dari kemanusiaanku sendiri. Kabut masih ada, suara-suara mungkin masih mengintai, tapi aku tidak peduli lagi. Aku hanya tahu satu hal, aku tidak akan menoleh. Tidak peduli apapun yang mereka katakan, suara siapapun yang mereka tiru, atau rasa lelah seberat apapun yang menekan tubuhku. Karena aku sudah melihat apa yang terjadi pada mereka yang melanggar. Dan aku tahu, jika aku menoleh, aku tidak akan kembali sebagai diriku sendiri. Aku berlari tanpa arah, tanpa tahu kemana kakiku membawaku. Jalur di depanku bercabang, berkelok, lalu seolah menyatu lagi, tapi aku tidak peduli. Naluriku hanya satu, menjauh. Menjauh dari tempat di mana Raka menghilang, dari tubuh Dani yang jatuh kosong, dari suara-suara yang masih menggantung di udara, meski mereka sudah puas mengambil apa yang mereka mau. Nafasku terengah, paru-paruku terasa seperti terbakar, dan setiap tarikan udara dingin menusuk dada sampai ke tulang. Kakiku terasa berat, bukan sekadar lelah. Ada sensasi aneh, seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang sesekali menarik pergelangan kakiku ke belakang. Setiap kali itu terjadi, aku hampir tersungkur. Aku memaksa diri untuk terus bergerak, menggertakkan gigi, menahan rasa sakit yang menjalar dari betis hingga paha. Tanah licin membuat beberapa kali kakiku terpeleset, tapi aku selalu berhasil menahan diri sebelum benar-benar jatuh. Suara langkah mengikuti. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Tidak lagi berusaha bersembunyi. Langkah-langkah itu ramai sekarang, bercampur, bertumpuk, seolah seluruh hutan bergerak bersamaku. Ada yang berlari kecil, ada yang berjalan santai, ada yang menyeret kaki, semua mengikuti iramaku. Dan di antara langkah-langkah itu, terdengar bisikan-bisikan yang saling bersahutan. Sekarang giliran kamu. Suara itu tidak datang dari satu arah. Ia datang dari mana-mana, dari belakang, dari samping, bahkan seperti dari dalam kepalaku sendiri. Nada suaranya berbeda-beda. Ada yang dalam, ada yang melengking, ada yang terdengar sangat familiar.
Aku hampir tersandung ketika mendengar suaraku sendiri mengulang kalimat itu dengan intonasi yang sama persis seperti sebelumnya. Aku berlari lebih kencang, tapi hutan seakan memanjang. Pohon-pohon terlihat semakin rapat, jalur semakin sempit. Kabut kembali menebal, lalu menipis, lalu menebal lagi, seolah bernapas. Aku merasakan panas di tengkuku, bukan dari napas makhluk di belakang, tapi dari rasa takut yang sudah berubah menjadi keputusasaan. Akhirnya kakiku menyerah. Aku tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah dan jatuh tersungkur. Dadaku menghantam tanah lembab, udara keluar dari paru-paruku dalam satu hembusan menyakitkan. Dunia berputar sesaat. Sebelum aku sempat bangkit, suara langkah itu berhenti mengelilingiku, membentuk lingkaran tak terlihat. Aku menutup mata sekuat tenaga. Jangan menoleh. Jangan menoleh. Kalimat itu kuulang dalam hati, lagi dan lagi, seperti doa terakhir orang tenggelam. Aku memeluk kepalaku, menekan dahi ke tanah. Aku bisa merasakan kehadiran mereka sangat dekat sekarang. Ada napas dingin menyentuh telingaku. Ada jari-jari seperti angin yang menyibak rambutku. Ada bisikan yang begitu dekat sampai bibir mereka hampir menyentuh kulitku. Ayo. Lihat aja. Kamu kan pengen tahu. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan hanya karena takut, tapi karena lelah. Lelah melawan, lelah berlari, lelah menahan rasa ingin tahu yang seperti racun di dalam kepala. Tapi aku tahu, begitu aku membuka mata dan menoleh, semuanya akan berakhir dengan cara yang sama seperti Raka dan Dani. Aku tidak tahu berapa lama aku tergeletak seperti itu. Waktu kembali menjadi sesuatu yang tidak bisa kuukur. Tapi perlahan, suara-suara itu mulai menjauh. Langkah-langkah yang ramai tadi terdengar semakin pelan, semakin jauh, lalu menghilang sama sekali. Kabut di sekelilingku terasa lebih ringan. Udara yang kuhirup tidak lagi seberat sebelumnya. Aku membuka mata perlahan. Kabut menipis, memperlihatkan jalur yang terasa asing tapi juga anehnya familiar. Pohon-pohon tidak lagi terlalu rapat. Tanah tidak lagi terlalu gelap. Aku berdiri dengan tubuh gemetar, lututku hampir tidak sanggup menopang berat badanku sendiri. Dengan langkah tertatih, aku mengikuti jalur itu, entah mengapa yakin bahwa kali ini aku berjalan ke arah yang benar. Dan di sana, di depan, berdiri pos awal. Pos kayu tua itu tampak persis seperti yang kami lewati sebelumnya. Catnya mengelupas, tiangnya miring. Di depannya berdiri bapak tua penjaga jalur. Ia berdiri diam, seolah tidak bergerak sejak kami terakhir melihatnya. Matanya menatapku dengan tatapan yang sama tajamnya. Tapi kali ini ada sesuatu yang lain di sana. Bukan amarah, bukan ancaman, melainkan kepastian. Kamu selamat, katanya pelan ketika aku mendekat. Suaranya tenang, seperti orang yang sudah tahu hasil akhir sejak awal. Aku ingin bertanya tentang Dani dan Raka, tapi tenggorokanku terasa tercekat. Sebelum aku sempat membuka mulut, bapak tua itu melanjutkan, tapi teman kamu sudah jadi bagian jalur ini. Kata-kata itu jatuh berat. Menghantam dadaku lebih keras daripada apapun yang kualami di dalam hutan. Kakiku melemas, dan aku harus berpegangan pada tiang pos agar tidak jatuh. Aku menunduk, napasku bergetar. Ada rasa bersalah yang begitu besar, bercampur dengan rasa lega yang memalukan karena aku masih hidup. Tanpa sadar, aku menoleh sedikit ke arah jalur kabut di belakangku. Kabut di sana kini tipis, hampir transparan. Dan di antara lapisan putih itu, aku melihat dua sosok berdiri diam. Dani dan Raka. Mereka berdiri berdampingan, tubuh mereka utuh. Pakaian mereka persis seperti terakhir kali kulihat. Tidak ada luka, tidak ada darah. Wajah mereka terlihat tenang, terlalu tenang. Mulut mereka tersenyum, senyum yang terasa dipaksakan, senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai mata. Mata mereka kosong. Tatapan itu menembusku, membuat tubuhku kaku. Aku tidak tahu apakah aku bernapas atau tidak saat itu. Bibir mereka bergerak bersamaan, mengeluarkan suara yang membuat jantungku hampir berhenti. Kenapa nggak nengok? Kan kita temenan. Suara mereka terdengar persis seperti dulu, tapi ada sesuatu yang salah. Nada mereka datar, seperti rekaman yang diputar ulang tanpa emosi. Aku mundur satu langkah, lalu satu lagi, sampai punggungku menyentuh dinding pos.
Aku ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Bapak tua itu melangkah sedikit ke depan, berdiri di antara aku dan jalur kabut. Tanpa menoleh, ia berkata, "Jangan lama-lama lihatnya. Mereka suka diperhatikan." Aku memalingkan wajahku, menutup mata. Ketika aku membukanya lagi, kabut sudah kembali menutup jalur itu. Dani dan Raka tidak terlihat lagi, seolah mereka hanya bayangan dari rasa bersalah dan ingatanku sendiri. Aku turun gunung hari itu sendirian. Tidak ada yang bertanya terlalu banyak. Tidak ada yang benar-benar percaya ceritaku. Mereka bilang mungkin aku tersesat, mungkin aku trauma. Tapi aku tahu apa yang kulihat dan kudengar. Sejak hari itu, aku paham. Di Gunung Salak, bukan jalurnya yang sesat, bukan kabutnya, bukan hutannya, tapi rasa penasaran manusia. Rasa ingin tahu yang kecil, yang tampak sepele, tapi cukup kuat untuk membuat seseorang menoleh sekali saja. Dan sekali itu terjadi, gunung tidak perlu mengejar. Ia hanya menunggu. Karena yang menoleh, tidak pernah benar-benar pulang.